Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang kearifan lokal, salah satu kekayaan budaya yang sangat penting untuk dikenal dan dilestarikan. Yuk simak sampai habis. Nah, apa sih kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai dan kebiasaan yang berkembang di suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Ini mencakup cara masyarakat hidup selaras dengan alam dan sesama. Contohnya, aturan adat, tradisi bertani, hingga cara menjaga hutan atau laut. Ciri-ciri kearifan lokal yang pertama berasal dari masyarakat setempat sesuai dengan lingkungan dan budaya daerah. Yang kedua, lestari secara turun-temurun, diwariskan dari nenek moyang. Yang ketiga, mengandung nilai luhur seperti kebersamaan, kejujuran, dan gotong royong. Yang keempat, fleksibel dan adaptif, bisa mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Nah, fungsi kearifan lokal yang pertama untuk melestarikan alam, misalnya larangan menebang pohon sembarangan, dan kedua menjaga harmoni sosial seperti tradisi musyawarah dan hukum adat, dan yang ketiga menguatkan identitas budaya. Setiap daerah punya ciri khas sendiri. Yang keempat menjaga pedoman hidup seperti aturan adat tentang berbagai hasil panen. Contoh kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, subak di Bali. Sistem irigasi sawah yang mengandalkan kerjasama antar petani. Dan kedua, sasi di Maluku dan Papua. Aturan melarang mengambil hasil laut atau hutan untuk sementara demi menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, lumbung padi di Lombok dan Baduy, tempat menyimpan cadangan pangan agar tidak berkurang saat musim paceklik. Nah, kaitannya dengan Pancasila, kearifan lokal sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong sila ketiga, musyawarah dan mufakat sila keempat, keadilan sosial sila kelima. Nah, artinya kearifan lokal bukan hanya budaya, tapi juga bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Selama ini, masyarakat dan praktisi pendidikan menganggap bahwa indikator keberhasilan pembelajaran sebagai inti proses pendidikan adalah nilai ujian. Pandangan seperti ini tidak keliru, akan tetapi baru melihat salah satu indikator saja. Apabila keberhasilannya hanya dipandang sebelah, maka pembelajaran cenderung lebih menekankan kepada aspek kognitif, sehingga aspek afektif dan psikomotorik akan terabaikan. Sementara itu, sejak tahun 2001 telah bergulir tujuan proses pembelajaran ke arah penguasaan kompetensi dasar yang bermuara pada penguasaan kecakapan hidup atau life skills yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Kecakapan hidup sebagai inti dari kompetensi dan hasil pendidikan adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan yang wajar tanpa merasa tertekan, yang kemudian secara proaktif dan kreatif menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya sebagai hasil dari pendidikan pembelajaran yang mengarah dalam percakapan hidup. Prinsip utamanya adalah adanya proses keterlibatan seluruh atau sebagian besar potensi dari siswa, baik dari fisik dan non-fisik, dan bermaknaannya bagi diri dan masa yang akan datang. Life skills atau kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, yang kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi, sehingga ia dapat mampu mengatasinya. Konsep kecakapan hidup ini dirumuskan secara beragam. Salah satu konsep yang dikemukakan oleh Nelson Jones
menyebutkan bahwa secara netral, kecakapan hidup ini merupakan urutan pilihan yang dibuat seseorang dalam bidang keterampilannya secara spesifik. Secara konseptual, kecakapan hidup ini urutan pilihan yang memperkuat kehidupan psikologis yang dibuat seseorang dalam bidang yang lebih khusus. Sumber lain memaknai kecakapan hidup ini sebagai pengetahuan yang luas dan interaksi kecakapan yang diperkirakan merupakan kebutuhan esensial bagi manusia dewasa untuk dapat hidup secara mandiri. Kecakapan hidup terdiri dari kecakapan hidup yang bersifat umum dan khusus. Menurut Malik Fajar, kecakapan hidup sama dengan 4 pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO, yaitu learning to know atau belajar mengetahui, learning to do belajar melakukan, learning to be belajar menjadi diri sendiri, dan learning to live together atau belajar hidup dalam kebersamaan. Versi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas pada tahun 2002, yang pertama, kecakapan mengenal diri atau personal. Hal ini mencakup penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anggota masyarakat serta warga negara dengan menyadari serta mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki untuk menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat. Yang kedua, kecakapan berpikir rasional. Percakapan ini menggali dan menemukan informasi dengan mengolah informasi dan mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, kecakapan sosial. Kecakapan ini berfokus pada komunikasi seperti empati, sikap penuh pengertian, dan seni berkomunikasi dua arah. Yang perlu ditekankan karena komunikasi bukan sekadar menyampaikan, tetapi juga isi dan sampai pesan yang disertai dengan kesan, baik yang menumbuhkan hubungan harmonis. Dan yang keempat ialah kecakapan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah dengan mengidentifikasi variabel dalam menjelaskan hubungan antara variabel tersebut, dengan kecakapan merumuskan pada hipotesis dan merancang untuk melaksanakan penelitian. Dua kelompok besar dari kecakapan hidup. Yang pertama, kecakapan hidup yang bersifat umum dan kecakapan hidup yang bersifat spesifik. Uraian secara rinci dari kecakapan hidup tersebut antara lain yang pertama, kecakapan belajar sepanjang hayat. Seorang pembelajar sepanjang hayat ini telah memperoleh pengetahuan dasar dan mengembangkan kecakapan belajar individual yang mendukung pendidikan secara berkelanjutan, yaitu dengan mendorong partisipasi yang efektif dalam masyarakat demokratis dan mendapatkan peluang pekerjaan sebanyak mungkin. Yang kedua, kecakapan berpikir kompleks. Seseorang dengan pemikiran yang kompleks telah memperoleh berbagai kecakapan berpikir dan mampu menggunakan secara tepat dalam situasi yang bermacam-macam. Biasanya dengan memadukan informasi yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Yang ketiga, percakapan berkomunikasi yang efektif, yaitu agar mampu berinteraksi dengan menggunakan berbagai media, misalnya membaca, menulis, menjadi pembicara, ataupun dengan mendengarkan. Yang keempat, kecakapan kolaborasi. Biasanya, seorang kolaborator bekerja secara efektif dengan yang lain untuk mengidentifikasi dan mencapai hasil yang ditetapkan. Tujuan diterapkannya konsep pendidikan berorientasi kecakapan hidup. Yang pertama, memfungsikan pendidikan sesuai fitrahnya dengan mengembangkan potensi manusiawi peserta didik menghadapi perannya di masa yang akan datang.
Yang kedua, memberikan peluang bagi institusi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan terbuka serta prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah. Kemudian, membekali tamatan dengan kecakapan hidup agar kelak mampu menghadapi dan mencegah permasalahan hidup dan kehidupan, baik sebagai kehidupan mandiri, masyarakat, dan juga warga negara. Pentingnya skill atau keterampilan dalam pembelajaran kecakapan hidup. Seorang siswa ini diharapkan mampu menempuh kehidupan yang sukses, bermartabat, seperti kemampuan berpikir kompleks dan kritis untuk berkomunikasi secara efektif dengan membangun kerjasama, bertanggung jawab, sehingga ada kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Implementasi dari Lansen ini tidak dikemas dalam bentuk mata pelajaran baru ataupun materi-materi tambahan. Percakapan hidup ini dapat diintegrasikan pada setiap mata pelajaran sehingga tidak diperlukan tambahan alokasi waktu tertentu. Kesimpulan dari pertemuan 11 dan 12 yaitu pembahasan penting integrasi kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan ekonomi. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk manusia yang produktif, kreatif, dan mampu mengintegrasikan secara humoris dengan lingkungan dan budaya. Kearifan lokal merupakan pengetahuan, nilai, dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas dalam diwariskan secara turun-temurun dalam konteks pendidikan. Kearifan lokal sangat penting karena dapat membantu melestarikan kebudayaan dan integritas bangsa, menjadi sumber nilai-nilai moral dan etika, menyediakan konteks yang relevan dan konkret bagi siswa, mendorong terciptanya pembelajaran yang konteks. Namun, globalisasi dan pengaruh budaya asing mengancam kelestarian kearifan lokal. Oleh karena itu, pentingnya kurikulum pendidikan untuk mengobrak lokal agar peserta didik tetap menghargai warisan lokal budaya mereka dan tidak mencabut dari akar budaya. Dalam kecakapan hidup yaitu tujuan utamanya adalah mahasiswa mampu menganalisis hubungan kurikulum dengan kecakapan hidup materi ini, menjelaskan bahwa kecakapan hidup life skill adalah inti kompetensi untuk menghadapi masalah secara proaktif dan kreatif. Karena keberhasilan pembelajaran tidak hanya dinilai dari ujian serta nilai, namun kecakapan ini berfokus pada personal, berpikir rasional, sosial, akademis, dan proaksional. Pentingnya kecakapan hidup ditekankan untuk membekali individu menghadapi tantangan globalisasi dan realitas kehidupan yang kompleks. Implementasinya integrasi dalam mata pelajaran dan bukan sebagai materi tambahan.